Penyertaan Tuhan menuju tempat kudus. Pembacaan kita di dalam kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan 18. Tetapi saya akan baca ayat pokok kita di dalam Keluaran 15 ayat 13. Demikian. Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus dengan kekuatanmu. Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus, perjalanan hidup orang percaya menuju Kanaan Samawi tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami bangsa Israel ketika mereka berjalan di padang pasir pada waktu itu, di padang gurun. Mereka membutuhkan air, makanan, dan juga perlindungan dari serangan sengat matahari yang mencapai titik kulminasinya di padang gurun. Sangat panas. Tetapi tiang awan melindungi di waktu siang dan dinginnya badai di waktu malam. Angin yang bertiup begitu kencang pada waktu malam menimbulkan kedinginan. Maka tiang api yang memimpin dan melindungi mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan di padang gurun tetap ada dalam kendalinya Allah, tetap ada dalam tanggung jawabnya Allah. Mereka tidak dibiarkan sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa yang masuk ke tanah Kanaan pada akhirnya bukan generasi Musa. Bahkan Musa sendiri pun tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian pada waktu itu, tetapi Yosua dan generasi Yosua yang dipimpin oleh Yosua, merekalah yang memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini pun orang percaya tidak lepas dari kebutuhan akan air, makanan, dan juga pemeliharaan dan penjagaan perlindungan dari Allah kita. Penyertaan dan pimpinan Roh Kudus kita butuhkan dalam mengarungi perjalanan rohani ini, sehingga kita dapat sampai di garis akhir nanti. Kita masuk ke dalam kediaman Allah di Sion, gunung Allah, sorga yang kekal. Puji Tuhan. Kebutuhan jasmani, terlebih rohani, disediakan Tuhan bagi yang setia, tekun, dan tidak bagi mereka yang hidup selalu menggerutu, mudah ngomel-ngomel, dan tidak tahu bersyukur. Tuhan menginginkan umatnya taat, untuk rela dipimpin oleh Roh Kudus di dalam melakukan, menjalankan ketetapan-ketetapannya selama hidup dengan setia, dengan rendah hati. Dan lebih dari semua itu, umatnya, generasi ini dimintakan untuk tidak mencontoh pengkhianatan dan pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu. Mereka sudah meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ilah lain, ilah yang mati. Penyembahan dan korban mereka tidak lagi dipersembahkan kepada Allah yang hidup dan yang berkuasa, tetapi mereka membuat sendiri dari tangan ini, dari tangan manusia, menjadikan lembu emas, sebuah patung kreasi tangan manusia, menjadi sesembahan mereka. Mereka menggantikan Tuhan yang hidup dengan ilah yang mati, yang tidak ada kuasanya. Saudara dapat baca itu ayat-ayat dalam Keluaran 15. Kisah tadi diceritakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan, yang membebaskan dan melepaskan dari perbudakan. Juga tangan Tuhan yang menuntun, tangan kanannya yang perkasa. Pribadi sebagaimana disebutkan sebagai Allah yang tinggi luhur, agung dan mulia. Ayat 1. Kemudian ayat 3 dikatakan Allah adalah pahlawan perang. Ayat 3b dikatakan Allah namanya. Jelas sekali. Lalu Allah perbuatannya ajaib dan besar. Ia saja yang melepaskan bangsa Israel dari kejaran musuh Fir'aun dan pasukan berkudanya yang ditenggelamkan di Laut Teberau, yang telah dikeringkannya oleh kuasanya. Dalam ayat 4 sampai dengan 10.
Tidak ada ilah lain yang seperti Allah Israel. Itu dikatakan ayat 11. Allah juga setia dan yang memberi kemenangan dari serangan musuh yang menghadang di setiap lintasan perjalanan menuju gunungnya yang kudus. Itu dikatakan dalam ayat 13 sampai dengan 17. Allah sendiri menuntun umatnya hingga dapat menikmati pemerintahannya yang kekal. Itu dikatakan dalam ayat 18. Luar biasa ayat-ayat ini, saudara. Dalam Keluaran 15 kita baca tadi. Apa yang Israel alami membuat mereka tidak putus-putusnya memuji-muji Tuhan. Juga sepatutnya dilakukan orang percaya. Itu pada awalnya dilakukan demikian. Tapi kita jangan hanya melakukan di awal kita percaya. Tapi selama kita hidup, kita tetap lakukan puji-pujian penyembahan kepada Allah yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia yang sudah membebaskan kita dan memberi kelepasan kekal selama-lamanya. Dan dia membawa kita masuk ke Sion dalam sukacita abadi. Itu dikatakan dalam Yesaya 51 ayat 6 dan 11. Hal ini sepatutnya juga dilakukan oleh kita, umat yang percaya Yesus Kristus, orang percaya yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang sudah membimbing kita keluar dari perbudakan dosa, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Ia membimbing kita untuk tangguh dalam peperangan iman di tengah-tengah perjalanan mengarungi padang gurun dunia penuh dosa ini. Hingga satu hari kelak akan tiba waktunya kita memasuki tanah perjanjian kekal, Sion, sorga yang mulia, gunungnya Allah, menikmati Kristus sebagai Raja dan memerintah bersama dengan Dia. Haleluya. Berkumpul dengan semua orang kudusnya, semua orang percaya dari segala generasi, dari segala zaman, waktu, dan tempat. Puji Tuhan. Tidak dipungkiri, meskipun saat ini orang percaya juga masih harus mengalami berbagai penderitaan, tekanan, berbagai ujian, mengikuti proses pembentukannya yang telah digariskan bagi masing-masing kita. Sebab hidup setelah percaya Yesus menjadi orang merdeka dari hukuman kekal tidak berarti kita terhindar dari berbagai kebutuhan hidup, sandang pangan, papan selama menumpang di dunia ini. Juga kita tidak terbebas dari tindisan, tekanan, intimidasi, ataupun diskriminasi. Karena kita harus tetap melanjutkan dan rela bersedia menjalankan amanat agung, yaitu melaksanakan tugas pelayanan, memberitakan Injil agar orang lain diselamatkan. Banyak orang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sungguh bukan ringan apa yang harus dialami. Namun percaya saja, Roh Kudus sendiri yang telah dijanjikan dan diberikannya bagi yang percaya dan yang mau memintanya dengan sungguh-sungguh akan tinggal dan hidup dalam diri orang percaya, menuntun, memimpin, menolong, bahkan menyertai sampai kesudahan alam. Rahasia besar sebagaimana telah dikatakannya dalam Kolose 1 ayat 27. Versi mudah dibaca, saya baca demikian. Kolose 1 ayat 27. Allah telah memutuskan untuk memberitahukan kepada umatnya tentang kekayaan dan kemuliaan kebenaran itu. Kebenaran yang besar itu untuk semua orang. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Haleluya. Yang ada di dalam kamu, dialah satu-satunya pengharapan kita akan kemuliaan. Puji Tuhan. Kristus ada di dalam kita, dalam hidup orang percaya. Roh Kudus tinggal memenuhi, melingkupi hidup orang percaya. Dan dia menuntun orang percaya dalam seluruh kebenaran. Dia akan menyatakan rahasia-rahasia yang akan datang. Itu dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya,
Itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Meski tidak mudah, banyak penderitaan, kesulitan juga tekanan dirasakan, dialami sementara kita hidup dalam perjalanan iman ini menuju Kanaan, Sion, kota Allah, sorga yang kekal. Namun kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Jangan menyerah dan menyurutkan langkah, jangan mundur. Fokuslah berjalan maju, apapun yang menghadang, apapun yang merintangi. Semua kesusahan dan kesukaran dalam penderitaan di dunia ini, karena Kristus, karena taat mengikuti kehendaknya saat ini ada batasnya. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu sudah dikatakan dan dijanjikan dalam firman-Nya. Sebab ia sendiri tahu apa kita. Semua akan ada batas akhirnya. Jika ada awalnya, tentu ada akhirnya. Semua yang terjadi di dunia ini ada limit waktunya, ada batasnya. Tidak selamanya, tidak kekal, tidak terjadi seterusnya. Semua akan berubah. Penderitaan sebagai orang percaya yang harus dengan iman dipandang ringan dan sementara ini, sesungguhnya lah tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang menanti kita di kekekalan. Itu telah dikatakan dalam firman-Nya 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan 18. Demikian. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Percaya karena iman, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, belajar taat, tunduk pada apapun jalan yang Dia gariskan dan Dia tentukan untuk kita lalui. Jangan menggerutu, mengeluh, apalagi mengomel, berkepanjangan, membuat semakin lama dan lebih menderita kita jalani seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka apalagi sudah melawan dan memberontak pada ketentuan Tuhan, kepada firman-Nya. Mereka mengkhianati Tuhan. Mereka berselingkuh dan berzinah rohani dengan menyembah ilah buatan tangan manusia dan menggantikan Allah yang hidup dengan ilah yang mati untuk disembah. Itu sangat mendukakan dan mendatangkan murka Allah atas hidup mereka. Jangan ikuti dan mencontoh perbuatan bangsa Israel yang tidak mau taat, tidak tekun, apalagi mereka tidak mau setia kepada Allah. Percayakan saja sepenuhnya hidup ini kepadanya. Jalannya itu sempurna. Tidak ada satu kesalahan ataupun kekeliruan Allah dalam memperlakukan hidup kita. Meski proses hidup ini terasa sangat berat, tidak ringan dan mudah. Tetapi kita percaya saja Allah Maha Tahu apapun hidup kita, isi jeroan dalaman hidup kita, sedalam-dalam sampai kedalaman hati kita, Dia tahu semua. Dia mengerti pikiran kita dan segala rencana manusia. Tidak ada hal apapun yang terselubung baginya dan tidak ada sesuatu pun yang yang sukar dan sulit baginya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia untuk memberikan kemenangan kepada kita. Memberikan jalan-jalan kemenangan, memberikan berkat turun atas kita, sehingga hidup kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Dia tahu keperluan kita, kebutuhan rohani juga jasmani selama kita menumpang hidup di dunia fana ini. Roh Kudus telah diberikannya bagi yang percaya dan yang mau memintanya dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kekasih, Dia ada di tengah-tengah umatnya untuk menyertai, untuk memimpin dan juga menolong kita. Yesus Kristus, Roh Kudus ada di dalam kita. Itulah kekuatan kita.
Kolose 1 ayat 27. Allah telah memutuskan untuk memberitahukan kepada umatnya tentang kekayaan dan kemuliaan kebenaran itu. Kebenaran yang besar itu untuk semua orang. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri yang ada di dalam kamu. Dialah satu-satunya pengharapan akan kemuliaan. Itu dikatakannya. Dan itulah janjinya. Dan itulah yang kita yakini dan kita percayai. Puji Tuhan. Dia akan terus menuntun umatnya hingga sampai di ujung perjalanan di garis akhir. Kita menang bersama Yesus oleh kekuatan Roh Kudusnya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan.